Assalamualaikum teman-teman. Saat ini saya berada di salah satu angkringan yang viral di Kota Blitar, yaitu Angkring Cafe Mbah Deno yang berada di Jalan Sumatera nomor 138. Di sini kami akan mengajak teman-teman menemani kami cafe tour di Angkring Mbah Deno. Nanti kita juga akan mewawancarai owner dari Angkring Mbah Deno. Simak sampai akhir ya teman-teman. Dadah! Minuman apa ya kak? Minuman kita ada di kopi susu bisa. Kopi susu ini? Iya. Iya apa kak? Es ya kak? Iya. Sama snack. Ya yang dessert apa ya kak? Kita ada pisang mendoan, ada cireng, Pisang goreng atau pisang goreng. Kita buat deh kak. Mau yang nusantara apa yang ori? Nusantara. Iya. Saya tambahin lagi ya. Harganya 82.000. Mau bayar tunai atau? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan ngobrol santai ini dengan salah satu seseorang yang inspiratif bagi kalangan muda, yaitu seorang wirausaha yang sukses dan tentunya banyak cerita yang menarik dan juga menginspiratif banyak kalangan muda. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol santai dan juga berbagi pengalaman dan juga ilmunya kepada kita yang sebagai kalangan muda. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu sampai hujan-hujannya datang ke sini untuk mengerjakan tugas wirausaha PAID Universitas Anggis di Ponorogo. Dan tak lupa kepada kameramen yang di belakang, Mbak Marita yang telah bersedia menjadi sosok yang ada di belakang layar. Sebelumnya, nah ini biar teman-teman juga bisa mengenal lebih dalam, boleh dong Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya lebih akrab nih. Ini ngomongin sama-sama atau sama sini? Sama bersama. Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yunan dan ini untuk cinta saya yang paling cantik. Cinta raya. Namanya Baca. Saya siap menerima pertanyaan-pertanyaan. Yang penting nanti nilainya harus bagus. Pertanyaan pertama apa? Oke, untuk pertama itu bagaimana sih Pak latar belakang Bapak dalam membangun usaha ini? Jadi gini, karena saya itu sukanya mendengar dan membaca. Awalnya itu saya juga bukan seorang perusahaan, nama saya karyawan. Tapi sekarang masih bisa, saya juga masih bisa. Jika itu bercanda, cuma tapi yang akal. Jadi seperti ini Pak, kita sudah sama punya konsepnya sederhana sekali dan konsep ini juga kita open mind. Artinya konsep ini berkembang dan bergulir terus sampai nanti dalam konsep yang apapun kita terima, yang penting konsep baik, tempat, terus start saya dalam berikut. Jadi setiap hari, setiap menit, setiap bangun tidur itu harus ada perubahan. Jadi bagi kita nggak ada istilahnya kok bangun tidur ngobrol, tidak ada sama sekali. Begitu mata terbuka, apa yang harus kita pilihkan, gambar itu bagian dari supaya kita nggak stres. Kalau kita malas-malasan, nggak mau berpikir, kawan stres, stresnya pasti tinggi. Tapi kalau kita bangun tidur berpikir, artinya yang berpikir juga. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara merintis? Pertama terinspirasi dari, karena saya seorang marketing, saya banyak bergaul dengan pengusaha-pengusaha baik yang kelas UMKM kecil, yang menengah, yang
kaos yang ya, sahabat kita dari beberapa kenalan itu kan mereka sebagian besar membuat inspirasi bagi kita, hobi inspirasi bagi kita, bahkan sampai di Yomi kalau saya mendampingi mereka, membantu mereka karena saya orang marketing. Saya juga ngomong, saya bagian ngomong di kamu itu saya ngomong saya tertarik. Nah, setelah itu saya bagi juga saya seperti karena istri tadi saya ini kan punya spesial intermasa. Nah, jadi gabung ya intermasa kalau intermarketing gabung. Nah, alhamdulillah akhirnya saya namanya nanti di namanya kita namanya tahu filosofinya jamaah sholat. Nah, sholat sendiri sama sholat berjamaah pahalanya lebih banyak mana? Nah, artinya apa? Kalau bekerja sama lebih dikaji, bekerja sama juga itu kerja sendiri dengan kerja orang lain. Kerja sama kan hasilnya pasti lebih banyak. Nah, sama termasuk ini kan kita saling bantu nih. Nah, saya yakin nanti teman-teman kalian setelah ini kalau makan pasti kesini. Teman-teman kalian belum keluarga dari teman kalian, belum relasi mereka, itu namanya multiple effect jaringnya. Hingga akhirnya sekarang prinsipnya adalah inovasi tiap hari. Besok pagi pun pasti ada sesuatu yang berubah di sini. Mungkin Mbak Lina tahu, setiap saya pagi ke sini pasti masa saya waktu di mana-mana. Ya, itu bagian dari membuka segala sesuatu ya. Nggak bisa diam. Seberapa penting kejujuran dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha ini? Oh, gini. Itu nomor satu. Integritas namanya. Integritas itu kejujuran. Integritas itu apapun profesi kita, sebagai karyawan, baik pengusaha, itu semangat dan motivasi pertama yang harus kita tanamkan dan bisa kita miliki. Saya pastikan bahwa orang yang tidak punya integritas, tidak punya kejujuran, itu keberhasilan dan sisa rumah besar. Contoh kalian masih kuliah ya, coba kalian membiasakan tidak belajar dan mau nyontek. Ya paling keberhasilan pada saat ini nyontek. Begitu setelah nyontek, kamu di luaran belum bisa apa-apa. Disuruh menerangkan apa nggak bisa, disuruh menjelaskan apa nggak bisa, disuruh apa nggak bisa. Nah artinya apa? Kejujuran itu nomor satu. Orang hidup itu harus seperti itu amalnya. Jadi nanti kita membantu semua udah utama kejujuran. Dan saya tanamkan di sini juga. Saya pun secara juga dia seperti itu. Dengan kejujuran usahanya bisa berkembang. Orang banyak orang banyak empatik sama kita, sama kita karena kita jujur. Kita open mind, orang ngeritik dan siapapun di sini pasti kita terima. Kita tidak pernah tersinggung dikritik karena kita bisa bertemu bertempat itu dari perubahan-perubahan yang mereka inginkan. Jangan sampai kita kekeh dengan pokoknya kamu harus makan ini, kalau nggak mau ya mereka nggak dari sini. Lagi kalau dia yang ngomong, Pak ini kasihan mungkin kok gini kan, oke bisa dirubah, tambah lagi ya. Nah itu namanya kejujuran, integritas dan nomor satu. Sekalian sekolah juga harus nomor satu diikuti integritas. Siap, keren ini. Keren. Gimana cara Bapak itu untuk menjaga kualitas produk dan kepuasan pelanggan sehari? Nah ini itu yang jawab. Ini kan Tentang lengkapi. kepuasan dan kualitas dan misalnya kan bagian back office ya kayak Produksi. yang juga pun jadi kalau sering saya tidak punya standarisasinya untuk ini adalah ini perlu kita kawakan konsistensinya bagaimana supaya semua karyawan semua konsisten dengan standar juga tidak. Yang pertama itu kita standar semua kita mematuhi. Tapi yang namanya manusia kan ya manusia itu kan kadang-kadang agak yang sedikit. Itu saya masih kita pantau standar tadi pantau itu resiko juga. Saya masih sering terjun ke dapur, cicipi. Bahkan saya nggak ke dapur, tapi saya langsung pesan menu ABC saya cicipi. Saya tahu ini sudah standar, ini brand itu. Lalu kemudian saya follow up ke dapur. Apa yang kurang, siapa yang masak nanti akan ditelusuri oleh tim
baru kita perbaiki. Kita kasih bimbingan bagaimana supaya bisa meningkatkan kualitas standar sesuai dengan kalau kepuasan mungkin ditambah. Kalau makan kan bukan hanya makan ya, bukan hanya makanan dan gizi, tapi juga mungkin servis kita, pelayanan kita, ini gimana sih handle pelanggan, juga banget. Tambah sedikit tapi bisa banyak. Kunci utama usaha kuliner itu sebenarnya ada di produksi. Produksi sehebat apapun layananmu, sehebat apapun tempatmu, indah apapun, kalau produksinya jelek, masakannya nggak enak, ya nggak mungkin laku. Tapi dengan produksi itu akan lebih gampang perkembangannya, produknya cepat sekali jika dilengkapi dengan tadi pelayanan yang bagus, tempat yang nyaman, keramah untuk ya. Nah itu harus padukan semua aspek. Jadi Mbak Jono ini memang tidak hanya satu aspek yang kita indah, semua terus secara komprehensif ya, komprehensif bersama-sama. Jadi membangun untuk semuanya, unsur untuk semua aspek itu harus kita bangun. Tidak bisa satu aspek lainnya kita bisa dan apapun dari tempat ini tidak bisa membangun satu aspek. Kalau kita ingin menggali sebab keberhasilan ya harus buat harus difokusin. Tidak permasalahan yang terus lain lainnya. Nah itu semua yang sih bisa. Nggak bisa sama. Di angkring Mbah Jono terdapat beraneka ragam makanan, minuman, dan juga snacks atau camilan. Terdapat mainan untuk anak-anak, jadi orang tua tak perlu khawatir mengajak anak-anak nongkrong bareng di sini. Ini adalah beberapa koleksi Hot Wheels yang berada di dekat kasir. Selain itu semua, angkring Mbah Jono terdapat fasilitas yang memadai, seperti toilet yang bersih, tempat wudhu. Halo teman-teman, ini kaca yang ada di tempat wudhu. Terdapat tisu, sabun cuci tangan, dan wastafel. Ini kaca yang ada di kamar mandi, terlihat estetik ya teman-teman. Musola yang cukup luas, bersih, dan rapi. Ini adalah rak, mukena, sarung, dan sajadah yang disediakan oleh musola angkring Mbah Jono. Ini pojok musola, terdapat tempelan kata-kata di dindingnya. Dalam obrolan santai ini, apa pesan Bapak dan Ibu untuk mahasiswa atau anak muda yang ingin jadi wirausaha sukses di masa depan? Anak muda bisa sukses harus berpegang pada yang pertama, harus punya akhlak yang baik dulu. Dalam agama, akhlaknya harus baik, itu nomor satu. Yang kedua, harus punya skill apapun. Skill masak itu, skill olahraga itu supaya kamu menyamarkan sebuah masalah. Ketika kalian punya masalah itu, kalau punya skill itu akan diarahkan ke sana, dialihkan, akhirnya stres hilang. Yang ketiga, ya, pengen sukses, boleh jadi karyawan, tapi jangan lama-lama, harus jadi pebisnis, harus jadi industri kecil. Relasi kalian harus buatnya banyak kenalan, misal kenalan. Tidak membatasi yang itu sampaikan tadi, circle itu memang yang setiap hari harus ketemu sama kita, itu harus yang baik-baik. Tapi yang tidak baik, tidak apa, tetap dijatuh. Selama kalian punya benteng yang kuat, itu jangan membatasi. Yang tidak baik pun boleh, sama malah mereka bisa berubah karena kalian.
Nah, ini harus kuat, ya. Ini yang keempat, yang kelima apa? Terakhir. Terus tahu tak mungkin lagi. Public speaking. Nah, public speaking. Harus pinter. Baik kan ngomong terus tuh. Ini bagian dari kriteria 5 ini tadi. Semata pertajam public speaking. Harus pinter ngomong. Tapi ngomong sih asal saya ngomong ngacau, ngawur, gibah lah. Jangan. Ngomong yang baik-baik. Ngomong itu yang enak dengar. Yang memberi inspirasi, memotivasi, memberi advisor, ya tak, inspiratif. Ngomongnya gitu lah supaya bisa banyak ngomong. Apa kira-kira? Kayak Ibu Fajar saja. Banyak membaca, banyak bergaul, banyak ikut seminar, banyak ikut diskusi-diskusi. Iya kan? Banyak mendengarkan apa ya, seminar-seminar, orang-orang pintar, orang-orang penting itu banyak didengar. Banyak banget pelajaran dari inspirasi yang kita dapatkan dari terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol santai dengan kita, berbagi ilmu, berbagi pengalaman juga. Terus semoga video yang kita buat ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga bagi yang menonton. Nah, kalau nanti teman-teman kalian butuh inspirasi, untuk motivasi, saya dengan senang hati tidak apa-apa kasih. Semoga usaha Bapak dan Ibu makin maju lagi bisa berkembang, terus bisa menjadi inspirasi bagi kami kalangan muda. Amin. Dari saya, dari kami, apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ojo guyu. Panas sih loh, cuman. Drama apa?